Jakarta shines with dreams so bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Ini lampunya seru ya, nggak kelihatan. Boleh nggak tepuk tangan dulu? Tepuk tangan yang besar untuk narasumber kita. Oke, perkenalkan saya Dewi Satyasari yang akan menjadi moderator acara pada sesi ini. Narasumbernya Bu Vero, Bu Iin, Mbak Hana. Mbak Hana aja manggilnya ya. Manggilnya Mbak apa Kakak? Bebas. Iya. Sebenarnya saya pengen bikin biar seru gitu ya. Kalau saya bilang hai, jawabnya? Oke. Kalau saya bilang halo, jawabnya? Oke. Hai, 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 hai. Halo, halo, hai, hai. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, bahwa Jakarta Future Festival 2025 merupakan momentum perayaan kolaboratif kota. Jadi kami membutuhkan masukan-masukan untuk membangun Jakarta ke depannya mau apa. Nah, sudah hadir di depan kita, kebetannya banyak. Ibu Veronica Tan. Beliau adalah seorang wanita yang luar biasa. Seorang arsitek dan wirausahawan sosial yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, anak, dan lansia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua TP-PKK DKI Jakarta dan mendirikan berbagai inisiatif sosial seperti Love Care. Saya pernah ikutan tuh Bu Love Care. Warung Imaji. Serta Alfa Agro Indonesia, itu usaha pangan. Beliau juga aktif di pelestarian budaya sebagai Ketua Yayasan Mitra Museum Jakarta. Betul ya Bu? Beliau telah menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional atas kontribusinya di bidang kesehatan, inovasi sosial, dan filantropi. Pertama kita tanya langsung aja ya Bu. Ini agak grogi soalnya. Untuk Ibu Vero, dengan karakteristik Jakarta yang dinamis, penuh tantangan, bahkan pastinya Ibu juga udah ngerasa waktu itu ya, bagaimana kita perlu menemukan titik awal yang tepat untuk mewujudkan kota aman bagi semua. Maksudnya semua adalah bagi komunitas yang rentan, anak-anak, lansia, perempuan, dan yang lainnya, baik dalam dunia nyata dan digital. Silakan Ibu. Halo, selamat siang semua. Salam sejahtera buat kita, semangat. Memang mungkin ya, bukan jam ngantuk. Memang topiknya itu kurang menarik juga. Makanya harus kita bikin semangat dan kita menarik. Kan ekonomi kreatif kan, jadi kreatif, kita harus kreatifkan bagaimana. Tapi kalau udah ngomongin perlindungan, kekerasan, urusannya kok serem-serem gitu. Sementara yang di luar-luar tuh kayaknya seneng banget gitu ya, bisa kreatif, punya wadah gitu. Tapi dengan adanya kita panggung bersama ini, kita sama-sama perjuangin untuk menolong terutama perempuan dan kaum-kaum rentan dan juga anak-anak kita. Nah, mulai dari titik awal mana, kota Jakarta ini kota aman bukan berarti harus selesai dari masalah. Tapi kota aman itu adalah kota yang berani menjawab setiap masalah. Untuk itulah kita hadir, Kementerian PPPA hadir di sini, hari ini juga ada Bu Iin, Kadis, kita menjalankan bersama untuk membantu kaum-kaum rentan. Nah, kota Jakarta ini dinamis banget, kota yang bergerak cepat, kita tahu apapun jalannya itu sangat cepat dan kota digital juga, tapi kita juga harus memastikan bahwa kota Jakarta itu mendapat perlindungan yang cepat juga. Makanya dari program dari Kemen PPA ini kita mencoba meng-upgrade
kita sedang memberikan penguatan kepada Sapa 129 kita. Bagaimana ketika korban mencari korban telepon, integrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan di Jakarta kita tahu udah ada UPTD ya, daerah dan juga dengan polisi yang bekerja sama karena polisi juga udah ada direktorat PPA dan PPO. Jadi udah ada direktorat khusus. Yang perlu kita lakukan adalah menyamakan semua perspektif dari para penegak hukum, karena udah ada direktorat PPA dan PPO, juga dari UPTD udah pasti, karena itu adalah bagian dari PPPA untuk membuat istilahnya kita tuh perspektifnya harus sama di dalam perempuan dan kaum-kaum rentan. Tapi balik lagi, bagaimana kita membuat jaksa dan pengadilan bersama-sama bergerak sama, memberikan persamaan perspektif juga, supaya kita semua mempunyai isu perspektif yang sama ketika kita menangani kasus terutama untuk perempuan, anak, dan kaum rentan. Karena kalau kita tidak menyamakan perspektif ini akan membuat undang-undang yang ada, kita tahu di PPA ini kita ada undang-undang TPKS, dan bagaimana pengadilan itu memakai jaksa, memakai undang-undang yang berspektif undang-undang TPKS ini. Nah ini menjadi sebuah titik baru di mana bukan memulai satu, tapi membuat langkah-langkah yang cepat tanggap, responsif, dan juga kolaboratif kuncinya. Jadi kali ini dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabinet Merah Putih ini, kata kunci kita adalah kolaborasi. Apakah kita bisa melakukan ini dengan cepat? Bisa, asalkan kita kolaborasi. Pengadaan layanan ada, tapi penguatan kapasitas perlu waktu. Makanya hari ini ada teman-teman semua di sini yang kita mendorong media, masyarakat semua bisa memberikan responsif yang sama. Kita senang sekaligus duka. Duka adalah kita melihat mirisnya begitu banyak kasus yang terjadi dan tiap hari ada dan muncul. Sampai terakhir yang saya dengar ini anak yang ditelantarkan ayahnya sendiri yang harusnya sebagai pelindung, tapi melakukan sebuah penyiksaan terhadap anak kandung sendiri. Mental harus berubah. Pendidikan, karakter building, kita butuh kerjasama semua untuk melakukan ini. Balik lagi, kota aman apakah adalah kota yang tidak ada masalah? Bukan. Kota aman itu harus menjadi kota yang bisa menjawab permasalahan dengan cepat. Dan inilah yang kami lakukan dengan cepat di dalam call center 129 yang dilakukan penguatan, tapi kita butuh kesabaran, tapi kita juga butuh masyarakat untuk ikut terlibat dan mendorong ini bersama-sama kita menjadi satu kolaborasi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, applause dulu dong buat Bu Vero. Jadi tuh teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada tadi apa Sapa 129. Jadi kalau tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, saya soalnya ini dari Kahana, saya lagi buka-buka, sebenarnya yang harus masuk barak tuh yang suka catcalling. Nah gitu ya, yang gitu ya, kan. Jadi silahkan laporkan dan selain pusat punya Sapa 129, pemerintah daerah juga punya pos Sapa. Nah nanti bagaimana kolaborasi kita semua. Narasumber kita kedua adalah Bu Iin Mutmainah. Beliau adalah wanita dengan segudang prestasi. Aduh tadi wanita luar biasa, sekarang wanita dengan segudang prestasi. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Kita singkat dengan DPPAPP karena kalau disebut itu kepanjangan kayaknya ya. Sejak Mei 2025 beliau lama menjadi pamong dari lurah, camat, terus deh ke atas gitu ya. Beliau adalah ASN dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di berbagai jabatan struktural, termasuk Wakil Wali Kota Jakarta Timur dan Sekretaris Kota Jakarta Barat. Beliau adalah lulusan IPDN, Universitas Diponegoro, dan Universitas Krishna Dwipayana.
Dikenal aktif dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta telah menerima berbagai penghargaan seperti Satwa Lencana Karya Satya dari Presiden RI. Nah kan bener segudang prestasi tuh banyak banget. Ini berlembar-lembar banyak. Saking banyak prestasinya ya. Iya. Nah, jadi untuk Bu Idir, syarat kelayakan huni suatu kota global adalah adanya rasa nyaman dan aman. Tadi melanjutkan dari Ibu Vero, aman itu bukan berarti nggak ada masalah. Tapi bagaimana kita cepat menanggapi masalah itu dan kalau bisa preventif duluan gitu ya. Sebelumnya ayo kita udah ada tanda-tanda harus apa gitu ya. Apa yang dilakukan Jakarta untuk menuju ke sana? Bagaimana usaha kota untuk mencegah itu terjadi? Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Bu Vero, Mahana, terima kasih kita alhamdulillah satu panggung di sini dalam rangka kita mewujudkan Jakarta khususnya menjadi kota ramah anak, ramah inklusif. Baik, sebelumnya saya mau bikin semangat, boleh pantun nggak? Boleh. Kalau Jakarta harus pantun, tapi Harus saya tadi nggak pantun dulu bisa pantun. Oke. Kalau bukan karena tinta, Cakep. nggak akan kutulis sebuah puisi. Artinya, Kalau nggak karena kita cinta Jakarta, hmm, kita nggak nyampe ke sini. tepuk tangan buat kita semua. Oke ya, sepakat kita cinta semua sama Jakarta. Mbak Dewi, makasih tadi Bu Vero juga telah sampaikan bagaimana kerjasama, kolaborasi, sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mesti sama-sama kita kuatkan dan optimalkan. Beberapa program yang sedang kita gagas pun adalah menunjukkan sinergitas. Contohnya adalah RBI ya Bu Vero ya. Nah, satu hal, bagaimana melihat sebuah kota. Jakarta, teman-teman tahu semua ya, adalah kota besar. Barometernya, daerah ngelihat Jakarta itu luar biasa. Dengan penduduk 11 juta jiwa, itu kalau siang hari apa malam hari. Nah, artinya dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dinamika yang sangat tinggi, Jakarta mau tidak mau dengan kompleksitasnya pasti banyak permasalahan. Hal-hal yang kami sudah lakukan dalam arti melakukan upaya untuk perlindungan terhadap anak, perempuan maupun kelompok inklusi, kita lakukan dengan tentu satu, sama-sama kita membuat sebuah komitmen dan perspektif yang besar, yaitu perspektif HAM secara maksimal. Jadi ketika kita melihat perspektif HAM itu secara maksimal, kita akan melakukan upaya apapun dengan strateginya adalah maksimal. Tentu kita akan kolaborasi dengan seluruh OKPD, OPD, kemudian juga dengan APH dan seluruh komponen terkait. Dan yang kedua, ada Permenpan RB 11 tahun 2024. Bagaimana pelayanan publik sebuah kota yang harus diwujudkan untuk menjadi kota inklusif. Nah, 5 aspek ini akan nanti kami lakukan dengan optimalkan dengan berbagai hal. Di antaranya tentu kita akan membuat sebuah regulasi dalam hal ini sedang on progress revisi Perda 8 tahun 2011 yaitu tentang Perda nanti akan lahir 2 menjadi Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Alhamdulillah teman-teman, berita baiknya Jakarta Timur, Pusat, Barat, ya, Pusat, Utara, Selatan, 5 kota dan 1 kabupaten terakhir kita sudah masuk ke kategori utama. Oh, tepuk Tepuk tangan dong buat tangan kita dong. semua. Nah, tinggal selangkah lagi doain ya. Ini doanya Hari Ibu tahun 2025 on progress kami sedang membahas revisi Perda ini. Kalau ini lahir Perda, payung hukumnya jelas, Jakarta sebagai kota layak anak. Itu menjadi hadiah buat Hari Ibu. Terima kasih. Kemudian yang kedua, apa yang sudah kita lakukan selama ini adalah kita berupaya dengan OPD-OPD terkait khususnya Dinas DPA-PP kita punya UPT PPPA yang tempatnya ada di Pulau Gadung. Siapa yang sudah pernah ke sana? Sudah tahu? Belum. Nanti Kayaknya belum jalan-jalan tahu ya. nih. Harus Nanti tahu. jalan-jalan ya Mbak Dewi ya.
Nah, UPT PPA kami melakukan upaya di sini unit pelaksana teknis untuk melakukan, tentu upaya pembinaan, pendampingan ya, penjangkauan terhadap tentunya kekerasan anak dan perempuan yang ada di Jakarta dengan, memberikan pendampingan bagi anak korban dan anak saksi. Tentu ranah anak yang pelaku adalah masuk ke ranah hukum. Di sini kami memiliki beberapa piranti atau kanal. Hotline 24 jam telah kami buka ya. Nomor teleponnya 0813 176 176 22. Itu 24 jam. Kemudian jika mau datang langsung silakan datang ke PT PPA dan kami punya grassroots yang paling bawah untuk pintu kanal pengaduannya itu ada di 44 RPTRA. Di 44 kecamatan. Namanya pos pengaduan. Di sana ada 2 konselor dan juga, advokat kita siapkan di sana untuk membantu teman-teman untuk, pendampingan jika memang ada informasi mengenai pengaduan. Kita pun kerjasama, dengan, PIKR, dengan sekolah yang namanya TPKS di pendidikan, kemudian di semua moda transportasi ya Mbak Dewi, ada di TJ, ada di LRT, MRT, ada stiker untuk informasi mengenai, ke mau lapor tentang kekerasan. Hari ini kita harus berani speak up. Kalau kita tahu ada masalah, ada hal yang tidak baik antar tetangga kita, kanan kiri kita, teman kita beranikan speak up untuk menolong mereka. Dan kita sudah buka pintu seluas-luasnya karena Jakarta siap hadir untuk masyarakat. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, kami kolaborasi dengan seluruh jajaran komponen. Kemarin kami juga dengan Pamong se-DKI Jakarta. Jadi para lurah, para camat juga termasuk yang paling dekat dengan masyarakat, kita mintakan untuk menjadi pintu publikasi dan edukasi kepada masyarakat. Mobil dinas hari ini lurah dan camat ada stikernya. Nah, itu untuk memberitakan informasi secara masif ya. Kemudian juga kita memiliki sistem internal yang namanya MOKA. MOKA ini kita update. Hari ini Bapak Ibu, tadi pagi saya buka sistem dan memang betul Mbak, Bu Vero, Mbak Hana, bertambah terus jumlah pengaduan. Pengaduan hari ini sudah 975. Dan kita memang bukan berarti tidak apa-apa, kita tidak lakukan apa-apa. Justru kita ingin ketika tren ini, kanal kita buka, kemudian tren ada kenaikan, berarti masyarakat sudah berani menyampaikan. Kita harus hargai secara positif, secara kondisi ini. Tetapi kita harus siap secara SDM dan mari sama-sama. Ini bukan PR pemerintah sendirian, ini bukan PR komponen lembaga masyarakat sendirian atau LSM sendirian, tapi ini PR kita semua. Demikian Mbak Dewi. Terima kasih Bu Iin. Tepuk tangan dulu untuk Bu Iin. Jadi teman-teman tuh ada PPPA. Kemudian di halte-halte MRT ada stiker kemana kita harus lapor kalau ada istilahnya ada pelecehan atau apa. Jadi dan memang makin lama meningkat karena juga kita mulai berani bercerita, mulai berani lapor. Nah, tetaplah bersuara sehingga tadi kota aman tapi bukan berarti tidak ada masalah tapi bagaimana cepat. Kalau nggak lapor-lapor nanti nggak ada apa-apa juga, jalan terus gitu ya. Baik, sekarang adalah narasumber ketiga. Kalau tadi Ibu Vero adalah wanita yang luar biasa. Bu Iin wanita dengan segudang prestasi. Bu Hana Ar-Rasyid adalah wanita cantik dengan segudang aktivitas yang amazing gitu ya. Jadi gimana dong ceritanya ya? Beliau Ibu Hana adalah lahir dan besar di London dari keluarga keturunan Prancis dan Bugis Sulawesi Selatan. Lulusan BA Indonesian and Development Studies dari School of Oriental and African Studies, University of London. Hana berkarir di Jakarta sebagai aktor. Hana aktif dalam menyuarakan isu kesetaraan gender, terutama isu kekerasan terhadap perempuan. Pernah jadi penggerak di SDGs ya, Mbak Hana ya, untuk kesetaraan gender ya. Saat ini Mbak Hana bekerja sama dengan Kita Bisa untuk campaign Kawan Puan yang tujuannya untuk meningkatkan social awareness serta fundraiser untuk kebutuhan korban kekerasan. Bersama filmmaker perempuan lainnya, Hana juga aktif bicara mengenai isu pelecehan seksual di industri perfilman Indonesia. Tadi saya tanya Mbak Hana, itu bisa lihatnya di mana ya? Katanya di IG dan YouTube. Nanti kita coba cari ya.
Kemudian dengan harapan industri film bisa menciptakan SOP yang jelas demi lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan. Begitu pertanyaannya Mbak Ana. Bagaimana, tadi kan dari kitabisa.com, Kawan Puan. Nah, bagaimana peran wadah digital dalam menyuarakan kesetaraan, menghubungkan narasi dalam upaya menyempurnakan kebijakan, hingga mendorong aksi kolektif masyarakat sebagai bagian dari solusi mewujudkan kota yang setara. Nah, seru nih kayaknya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Iya selalu malu banget kalau dibacain bio-nya kayak, cringe. Selamat sore semuanya. Masih pada semangat kan? Masih pada semangat nggak? Nah gitu dong. Mungkin mau cerita sedikit tentang Kawan Puan dulu ya. Kawan Puan awalnya memang diinisiasi di tahun 2020 untuk membantu korban kekerasan, tapi sekarang sudah berkembang menjadi sebuah gerakan solidaritas untuk mendorong, empowerment untuk perempuan Indonesia. Dan pada saat inisiasinya di tahun 2020 tentunya pas pandemi, kita semua sadar betul akan konektivitas kita semua lewat dunia digital. Karena mau nggak mau kita semua stuck di rumah kan gitu. Jadi akhirnya lewat Zoom, WhatsApp, Instagram, kita akhirnya dengan tim Kawan Puan di situ, boleh berdiri nggak tim Kawan Puan yang hadir di sini? Thank you. Jadi akhirnya terbentuk dan kita dibantu juga sama teman-teman aktivis lokal untuk akhirnya bekerja sama dengan 13 mitra LSM untuk create this environment untuk membantu memberi pelayanan terbaik kepada korban kekerasan termasuk visum, rumah aman, bantuan hukum, counseling dan sebagainya. Sampai sekarang Kawan Puan sudah membantu lebih dari 1.000 korban kekerasan seksual dan juga sudah bekerja sama dengan lebih dari 30 mitra LSM di seluruh Indonesia. Dan, in keeping with the women's empowerment, juga sudah memprovide business funding kepada hampir 450 perempuan termasuk single moms and elderly women to help empower them. Nah, wadah digital seperti ini sebenarnya diciptakan untuk menjadi ruang aman dan tempat belajar untuk banyak sekali teman yang mungkin merasa nggak punya support system in their real life. Kadang gitu kan di kehidupan nyata kita nggak punya support system, tapi ternyata dengan dunia digital ini kita bisa mencari itu online lewat komunitas seperti Kawan Puan gitu. Itu menjadi safe space untuk kita mengeluh bersama, sharing bersama, protes bersama, lawan bersama, dan tentunya mencari solusi bersama. Jadi, kita sebenarnya sangat encourage our community di Kawan Puan tuh untuk menyadari bahwa kita semua tuh punya andil dalam hal ini. Kita semua harus, dan bisa menjadi partisipan yang aktif dalam mencari solusi. Dan justru grassroots community kayak gini kan memang sering terlahir karena kadang memang kenyataannya adalah jarak yang jauh antara pemerintah dan masyarakat. Ternyata Kota Jakarta punya begitu banyak inisiatif yang bagus sebenarnya, tapi mungkin memang butuh kolaborasi antara pemerintah dan juga grassroots community seperti Kawan Puan untuk menyebarkan informasi tentang program-program amazing ini. Tadi ditanyain tahu nggak? Ternyata nggak banyak yang tahu juga kan. Nah, di situ masuklah wadah digital seperti Kawan Puan dan mungkin aku bisa share salah satu success story kita dalam collective action sebenarnya itu industri perfilman Indonesia. Jadi tahun 2023 saya, Adinia Wirasti, Mian Tiara, dan Gina Esnur sempat nulis bareng satu film pendek, sebuah film animasi yang diproduksi oleh teman-teman Kawan Puan yang menggambarkan pengalaman korban kekerasan dalam industri perfilman Indonesia. Yang banyak sekali sudah dilumrahkan, kekerasan yang terjadi di industri, seperti banyak sekali industri yang lainnya. Tapi di film itu kami juga menawarkan solusi. Nah, solusi itu datang dari Gina Esnur sebagai sutradara, produser, dan writer film Indonesia, di mana ada SOP yang jelas yang dia terapkan dalam semua produksinya, termasuk, fakta integritas. Semua kru harus menandatangani fakta integritas, ada pasal pelecehan dalam kontrak, ada hotline, jadi kalau kita mengalami atau menyaksikan pelecehan, kita bisa mengadu. Ada seminar
pre-production untuk menjelaskan pelecehan seperti ini loh. Dan ada juga di lokasi syuting poster dan spanduk di mana-mana yang menjelaskan pelecehan itu apa. Nah, si video ini kita luncurkan pada Hari Film Nasional tanggal 30 Maret 2023, dibantu sama banyak sekali teman-teman industri yang menyebarkan dan akhirnya viral. Apa yang terjadi setelah itu adalah conversations yang tadinya nggak ada di industri yang mau ngomongin isu ini. Sekarang industri menganggap isu ini penting dan mau membahasnya. 2 tahun kemudian, sekarang kita punya SOP yang jelas soal pencegahan kekerasan seksual di produksi film dan itu justru diwajib diterapkan oleh anggota Asosiasi Produser Film Indonesia. Jadi itu adalah contoh real collective action yang bisa justru bantu menyempurnakan kebijakan dan menciptakan safe spaces untuk kita semua. Dan itu memang di industri perfilman Indonesia. Tapi itu kan sangat bisa di copy and paste ke industri apapun atau di kota gitu. Jadi salah satu success story Kawan Puan itu di luar membantu banyak sekali orang lain, tapi memang kita sangat terbuka untuk makin banyak kolaborasi dengan pihak pemerintah karena kita sadar betul dan itu yang kita berusaha untuk mengingatkan kepada follower dan community bahwa kita semua punya peran dalam bikin perubahan yang positif di tempat tinggal kita, di kota kita, di desa kita, di institusi pendidikan kita, di tempat kerja kita, dimanapun itu, you are totally able to be an agent of change. Dan ini kamu nggak sendiri. Sebenarnya banyak tuh yang merasa bahwa mereka berjuang sendiri, tapi dengan kolektif seperti ini, there's strength in numbers dan kita bisa create change. Dan salah satu fokus kita adalah juga community building lewat program-program seperti Voluntrip atau kita juga harus berterima kasih banget kepada teman-teman organizer semua karena hari ini kita akan mengadakan Kawan Puan Reading Club pertama di mana kita akan kumpul untuk baca dan diskusi dan dalam ruang-ruang diskusi seperti ini dan seperti itu insya Allah nantinya sore di situ we can come together, exchange ideas, kita bisa sharing karena tentunya there's no solutions for problems if we don't talk about the problem in the first place. Jadi terima kasih banyak Kawan Puan sudah diajak ikut berdiskusi di sini dan semoga terus bisa menjadi bagian dari solution making di kota Jakarta. Makasih, tepuk tangan sekali lagi buat Bu Hana, Kak Hana, Mbak Hana, Kakak Hana. Iya. Tante aja, aku happy. Oh, jangan Tante Hana. Oke. Ya, jadi memang apalagi zaman sekarang ya, digital, media sosial udah banyak. Jadi ayo kita manfaatin dengan sebaik-baiknya. Berani speak up. Mudah-mudahan seperti yang terjadi di perfilman juga bisa terjadi di tempat yang lain harusnya. Gitu ya. Baik, sebelum kita lemparkan waktu untuk, pasti udah banyak yang mau tanya deh. Ya, halo. Nggak keras, kurang keras. Hai. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kita balik-balikin Bu. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, Bu Hana, Kakak Hana punya sesuatu buat kita. Nanti katanya Kakak Hana, kalau yang tanya nanti kayaknya boleh ya Kak Hana dikasih ya. Ya. Nah, sekarang kita dulu, kita mau sombong nih, kita mau pakai dulu ya. Jadi aku mau kasih lihat ke teman-teman semua ini, aku mau kasih satu masing-masing. Jadi ini adalah t-shirt Kawan Puan Kamu Nggak Sendiri. Mungkin boleh kali ya kita foto bareng to show the t-shirt dan mungkin nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa kali ya di giveaway kepada teman-teman. Kan katanya mau kasih ke yang nanya, gimana sih gitu. Jadi nanti siapa yang tanya boleh dikasih t-shirt kali ya? Oke, mantap. Kita boleh foto dulu? Harusnya tadi, Berarti pertanyaannya harus bagus ya? Awas ya kalau enggak. Iya, mangga silakan. Nanti dapat ini loh. Nah, ayo siapa yang mau bertanya silakan.
Banyak yang melambaikan dulu. Nah, mangga mana asyirnya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sudah sore ya. Mohon izin Ibu pembicara, saya Elsa dari Kementerian Hukum dan teman-teman saya juga dari Kementerian IMIPAS dan juga Kementerian Koordinator Hukum, HAM dan IMIPAS juga. Izin bertanya, berbicara tentang perlindungan perempuan dan anak tentu saja bukan hanya berbicara tentang bagaimana keamanan dan keselamatan mereka di KRL, di jembatan penyeberangan, di Grab dan lain sebagainya. Namun juga berbicara soal bagaimana jaminan pendampingan dari pemerintah bagi perempuan-perempuan yang ada di Jakarta yang menjadi korban misal seperti love scamming. Beberapa hari yang lalu saya punya teman curhat ke saya kalau dia punya kakak yang menjadi korban love scamming yang dimintai uang berkali-kali sampai yang bersangkutan minjem uang ke pinjol ratusan juta demi mengirim uang tersebut kepada orang yang menipu dia. Dan parahnya lagi, dia diancam dengan rekaman video mereka melakukan video call semacam itu, seperti itu. Jadi, yang mau kami tanyakan di sini, sejauh mana, mungkin sudah ada mungkin ya, sebelumnya sudah ada, cuma mungkin belum semua terinformasi bagaimana cara terbaik, cara tercepat atau respon pemerintah tanggapannya kepada korban yang seperti ini. Karena menurut pengakuan korban dan saudaranya, mereka itu kebingungan melapor kemana. Dan satu hal yang mungkin sangat menjadi perhatian bagi si korban, bagaimana cara menjamin supaya rekaman video itu bisa terhapus menurutnya selamanya tidak digunakan atau disalahgunakan, disebarluaskan ke platform lain dan sebagainya. Dan menurut beberapa laporan teman juga ada yang pernah mengadu ke polisi, namun mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, beberapa oknum itu, oknum polisinya bahkan menyalahkan si korban. Kok kamu mau sih? Kan kamu udah dewasa, masa gitu aja nggak bisa mikir? Terus kedua, coba mana videonya? Kirim ke saya biar saya cek. Terus ketiga, ditambah juga dengan mungkin ada laporan-laporan misal perempuan mengadu ke polisi karena merasa terancam dengan tindakan atau perbuatan dari orang-orang di sekitarnya terutama suaminya mungkin atau siapa gitu di bagian keluarganya. Dikasih tanggapan dengan cara, mana coba kalau kamu dianiaya, kalau belum ada lukanya ya nggak bisa dijadikan bukti seperti itu. Jadi yang mau kami tanyakan tadi terkait prosedur tercepat dan yang teraman yang bisa sangat membantu si korban merasa nanti dia merasa solusi jalan keluarnya cepat dia dapatkan gitu. Jadi tanpa harus membuat dia semakin khawatir, akan diancam semakin lama, akan dirugikan semakin banyak seperti itu. Mungkin itu saja, mohon maaf, terima kasih. Seru nih ya. Langsung dijawab dulu ya, satu-satu ngeri lupa soalnya lumayan panjang. Silakan dari Ibu dulu. Terima kasih Mbak Elsa untuk pertanyaannya. Ini juga harusnya menjadi pertanyaan semua ya. Karena memang banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Kita sadar bahwa di dunia digital sekarang ini kita tidak bisa terhindar dari itu. Makanya ketika ditanyakan kenapa bisa mau melakukan itu gitu. Kok nggak tahu sih? Nah inilah yang menjadi fakta bahwa awareness tentang di mana boleh, di mana udah batasnya lewat, di mana sebenarnya kita harus sadar bahwa kita itu harus menjaga diri gitu loh sebelum kita di grooming. Nah, karena kita sadar posisi
kasus-kasus yang begitu banyak dengan adanya pinjol, kita melihat pemerintah mengeluarkan PP Tunas secepat ini supaya bagaimana menghindari judol, pinjol, karena inilah yang menyerang ke korban pada akhirnya. Dan even saya mengatakan kadang-kadang bank sendiri pun selalu memberikan awareness. Jadi hati-hati, hati-hati, selalu hati-hati. Itu fungsinya apa? Sebenarnya untuk memberikan awareness itu bahwa jangan sampai kena. Karena ketika kena, kita sudah dari Kementerian PPA, kita sempat juga rapat dengan Komdigi. Kalau akhir-akhir ini Bapak Ibu tahu soal fantasi sedarah. Yang kita ketahui ini kan udah online, digital, dunia maya, yang followernya bisa, kok nggak bisa di stop. Kita tahu ada aturan-aturan tertentu sebelum, jadi ada aturan-aturan regulasi yang menghambat ketika mereka mengeluarkan kata-kata yang notabene kekerasan atau udah menyimpang ke dalam kurang lebih misalnya, mohon maaf kayak sexuality atau apa. Ada tanda-tanda tertentu yang kalau tidak ada kelihatan badannya atau tidak ada misalnya itu mereka nggak bisa masuk. Jadi ada hukum-hukum yang membuat regulasi itu bergerak. Tapi ketika itu sudah tertangkap bahwa ini sudah melakukan sampai pelecehan dan akhirnya pedofil dan ada ujung-ujung tertentu yang memang itu ada oknum-oknum atau ada predator-predator yang memanfaatkan itu untuk melakukan pelecehan seksual, memanfaatkan anak-anak kecil dengan foto-foto pedofil-pedofil untuk dikirim kepada customer-customer untuk mendapatkan uang. Itu ada moto di dalam sehingga ketika kita tahu udah pada posisi itu sudah melakukan tindakan kriminal, itu baru bisa dilakukan tindakan. Akhirnya kita bertanya kembali, apa yang sebenarnya kita lakukan? Pinjol itu sebenarnya saya sempat berpikir, kenapa pinjol itu tidak dibikin istilahnya gini, ada pinjol tinggal di yang benar itu loh, yang namanya pinjol itu kan seolah-olah kayak pinjaman yang tidak bisa dikreditasikan atau apapun. Supaya kita menghilangkan dari pinjol-pinjol yang ada sebenarnya yang tidak. Karena basically balik lagi, apa sih yang menjadi permasalahan? Karena memang ketika keluarga ekonominya nggak ada, terus begitu gampangnya aksesibilitas digital terhadap anak-anak kita, dan anak-anak kita yang banyak itu pola pemikirannya bukan dari orang tua dan guru lagi, tapi dapat feeding dari grooming-grooming ini semua. Inilah yang membuat akhirnya ketika jatuh kepada predator ataupun pinjol, kurangnya awareness yang ada untuk melatih ketahanan diri kita. Makanya senang banget ada kawan puan ini yang sebenarnya dari best practice, dari bottom up, yang sebagai contoh bisa menghasilkan mengolah kasus-kasus yang ada supaya ini menjadi teman. Balik lagi, senang banget lihat kamu tidak sendiri. Kami negara hadir, negara peka sekarang, negara mau berjuang, tapi tetap kita butuh regulasi yang harus kita bentuk. Ketika ada seperti ini, kita bisa, itu mesti ditunjukkan ketika udah dicolong uangnya. Kemarin ada teman juga satu yang masuk ke dalam grooming, bukan grooming ya, jadi pinjaman, undangan, tiba-tiba ada apa, tiba-tiba udah masuk ke dalam, ketika kita buka undangan itu, uang sudah hilang. Nah bisa dilacak Kak? Bisa, pakai geo titik dengan polisi, koordinasi, tapi sudah telat. Udah jalan uangnya, dan bisa ditelusuri, bisa, udah hilang. Ketika titik geonya hilang, nggak bisa dicari lagi. Nah bagaimana menghadapi situasi sebenarnya kita kalah cepat. Makanya bergerakannya adalah dengan adanya kita mencoba mengupgrade call center tentu. Ini yang dikatakan hari ini kita ada kementerian, daerah, dan juga NGO. Jadi kawan puan ini kan sebagai LSM organisasi yang sebenarnya ada di grassroots. Yang harusnya ini menjadi partnership nanti dengan UPTD kita. Karena kita butuh sebenarnya LSM seperti ini yang bisa MOU, bisa menjadi partnership. Sehingga ketika di grassroots, UPTD ini
yang punya Moka tidak berjalan sendiri. Tapi balik lagi, ketika sudah ditangkap, itu sudah telat. Makanya apa yang bisa kita lakukan? Gerakan bersama mengedukasi. Saya selalu bilang, ini hari ini ada hadir Ibu Airin yang Wamen ekonomi kreatif di sini yang kita saling support. Ini tanda kolaborasi walaupun kita selalu suka bercanda. You trap me, I trap you. Tapi sebenarnya trapping yang bersama-sama berkolaborasi untuk bersama. Nah, hari ini Ibu Airin ini mencoba bagaimana mencari hidden gem yang ada. Ekonomi kreatif kita dikembangkan, komunitas positif, memberikan platform, ruang bersama Indonesia yang kalau di Jakarta RPETRA, ruang publik terpadu ramah anak yang menjadi tempat, sebenarnya tempat-tempat pelaporan-pelaporan itu nanti bisa di sana yang tadi diaktifkan beberapa supaya ketika perempuan kayak di Taman Ismail Marzuki, bagaimana kita mengaktifkan tempat-tempat untuk pelaporan khususnya perspektif perempuan dan anak. Nah, ini menjadi tempat-tempat yang bisa diaktifkan. Saya malah berpikir dengan ekonomi kreatif, mungkin kita akan cari talent-talent yang punya apps, digital, tentang bagaimana membuat memberikan awareness tentang kasus, memberikan awareness tentang grooming, memberikan awareness tentang reproduksi kita. Hati-hati ketika batasan-batasan sudah dilewatin, itu sudah masuk di dalam ranah kekerasan seksual. Nah, edukasi-edukasi ini kita bisa memakai e-learning, kita bisa mencari talent-talent yang ada, kita kerjasamakan untuk sama-sama kita melatih. Banyak banget saya yakin di sini di antara kita pasti punya modul-modul yang dari grassroots-nya memang punya hati sudah untuk melakukan pendidikan, edukasi. Nah, kita tinggal mencari hidden gem yang aktivasikan anak-anak muda kita yang sudah punya hati untuk merubah, untuk mendidik. Nah, ini bagaimana kita jadikan ini menjadi sebuah integrasi sistem. Nah, ini sedang kita bangun juga. Mungkin kita tiap bulan sekali ya, Bu Airin, dengan ekonomi kreatif mencari hidden gem di dalam UKM-nya lah atau kreatif-kreatif, anak-anak muda yang talent. Dari saya mungkin akan mencari e-learning yang bagus basicnya, yang bisa kita pakai untuk kita dorong menjadi sebuah gerakan kolaborasi bersama dari grassroots memberikan. Kalau kita tidak bisa menghindar dari dunia maya, kekerasan dan apapun, kekerasan kita bisa lapor. Tapi kita bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kita supaya ayo belajar. Jangan gampang tertipu, jangan gampang menerima panggilan, menerima WhatsApp-nya orang, menerima stranger-stranger yang gak kenal, terus kita terperdaya. Jangan gampang ketika memberikan pinjaman itu tidak pernah ada yang namanya gratis, apalagi online yang tidak jelas. Nah, jangan sampai kita juga masuk bagaimana ini menjadi gerakan. Balik lagi, kuncinya adalah gerakan kolaborasi. Yang paling penting adalah negara hadir dengan negara sudah peka, negara sudah memberikan wadah-wadah yang kita kolab bersama. Balik lagi, hukum maksimal harus ada dan bagaimana mempersiapkan anak-anak kita supaya tidak gampang tergrooming dan di tengah masyarakat mendorong supaya hukum-hukum yang ada kepada predator itu bisa maksimum hukumnya. Jadi ini gerakan kolaborasi lagi sekali lagi. Ya, terima kasih. Aku boleh tambahin sedikit nggak? Maaf. Boleh, tepuk tangan dulu tapi kayaknya. Nah, soalnya teman-teman udah mau tepuk tangan jadi berhenti. Tepuk tangan dulu, silakan. Aku cuma pengen tambahin. Penyebaran konten intim non konsensual adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang lagi banyak sekali kasusnya, apalagi untuk anak-anak muda gitu. Nah, aku cuma pengen nyaranin untuk teman-teman untuk follow beberapa account ya. Ada Awas KBGO dan SafeNet. Nah, mereka tuh memprovide panduan untuk pelaporan penyebaran konten non konsensual seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa lapor lewat digital platform, but also what we can do to protect ourselves dalam kasus-kasus seperti itu, mengumpulkan bukti, sistem pelaporannya seperti mana. Jadi seperti apa. Jadi teman-teman tolong follow Awas KBGO dan SafeNet. Dan memang benar, saya nggak mau bilang jangan melakukan, karena setiap manusia berhak untuk melakukan whatever they want dengan tubuh mereka, tapi sadar betul bahwa di luar sana tuh banyak sekali orang jahat.
Jadi jangan gampang percaya, itu benar, kita harus mengedukasi bahwa kita juga harus tanggung jawab, apalagi in this digital age, kita memang harus menyadari bahwa apapun that we put out there, ada kemungkinan akan ada di situ terus, dan menghapus jejak digital itu sangat-sangat susah. Kawan-kawan juga udah pernah sih mendampingi kasus-kasus seperti itu, dan memang perlu juga sih sebenarnya kolaborasi antara pemerintah dan juga platform digital seperti Twitter, seperti Telegram, seperti Instagram, itu segala macam, supaya memang ada bekerja sama untuk address this issue. Dan balik lagi soal penegak hukum. Memang kita sangat butuh training yang sangat spesifik untuk orang yang menerima laporan-laporan tersebut, mau itu polisi atau kalau misalnya itu terjadi di MRT, di transportasi umum, siapa itu memang butuh pelatihan khusus untuk orang-orang ini yang akan menerima laporan. Dan aku mau tambahin, ada teman-teman dari Jakarta Feminis dan mereka sering sekali mengadakan training tersebut. Mitra mereka Gojek, Grab, dan beberapa offices yang lainnya, mereka melatih driver ojek dan Grab melatihan khusus tentang kekerasan seksual dan bagaimana bisa menjadi bystander yang interventatif di saat melihat itu di ruang publik, dan kita harus mendukung terus program-program seperti itu. Tapi tolong awas KBGO dan SafeNet, tolong di-follow ya. Iya, tepuk tangan dulu lagi. Ibu Iin, Oke, tambah seru nih Mbak Dewi ya, nah, luar kayaknya biasa. makin gitu ya, Kayaknya kita bisa seru gitu. nambah jam ini ngobrolnya. Silakan Ibu Iin. Ya, saya meng-highlight, jadi tadi sampaikan Bu Vero dan Mbak Hana, ini mengerucutnya begini, eee, tadi kita bicara soal bagaimana perlindungan, kemudian ya, kemudian penanganan dan pendampingan dan sebagainya. Terpenting tadi betul, kita pencegahan. Ketika bicara pencegahan, kita mesti kasih edukasi kan, mesti, kita semua tuh smart. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua, kita memitigasi semua ini. Apa yang menjadi penting teman-teman semua hari ini? Kita tahu bahwa tambah hari dengan teknologi yang mungkin semakin kita meningkat, tapi mungkin bisa menjauhkan kita dari keluarga, menjauhkan kita dari teman-teman dan sahabat. Jadi tentu yang paling penting adalah hari ini adalah kita yuk gerakan ketahanan keluarga. Ini menjadi sangat penting, bagaimana 8 fungsi keluarga, dari mulai fungsi agama sampai fungsi sosial, budaya, lingkungan, yang lainnya itu ada di dalam 8 fungsi keluarga, itu harus ada di semua keluarga-keluarga di Indonesia, khususnya di Jakarta. Jadi teman-teman semua, saya ingin sampaikan bahwa untuk DKI Jakarta, terkait nanti teman-teman mau tanya, mau mengadu, atau mau tanya informasi yang lainnya, selain tadi kita punya hotline, kita juga punya Jakarta 112, kita punya di RPTRA ada 44 pos pengaduan, kita juga punya di beberapa tempat yang terkait dengan koordinasi kita dengan transportasi, rumah sakit, kemudian pendidikan, itu semua ada di lingkup organisasi. Silakan, kami sangat terbuka dan mau datang langsung silakan, kami pun juga welcome. Kami juga punya konseling keluarga. Nah, ini juga menjadi pintu masuknya. Ketika ada persoalan di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga, teman-teman lebih baik menurut saya kita konseling dulu di internal ya, nanti kami akan bantu. Ya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Saya tuh agak deg-degan sebenarnya. Di depan saya timekeepernya udah tinggal 00.56. Panitia boleh nggak nambah satu pertanyaan lagi? Boleh kah? Kemana? Boleh lah, satu aja lagi ya. Soalnya tadi masih ada yang tunjuk loh. Yuk, satu lagi. Mangga silakan yang ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya seorang ibu rumah tangga yang saat ini saya baru kembali lagi ke Jakarta setelah 10 tahun yang lalu saya berpindah-pindah di kota-kota di Jakarta, di Pulau Jawa dan non Pulau Jawa. Dan 10 tahun ini memang sangat pesat sekali ya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini. Namun, ada kasus yang cukup viral akhir-akhir ini, saya kurang tahu apakah Bu Vero sempat mendengar atau tidak, dan kebetulan itu memang di lingkungan kota saya. Kalau tadi kan dijelaskan di Jakarta sudah sangat bagus ya sistem pelaporannya, RPTRA dan lain-lain. Sedangkan, Jabodetabek sendiri itu kan penyangga Jakarta, dan saya kurang paham juga kalau ketika terjadi seperti itu bagaimana pelaporannya. Di mana sekarang ada kasus yang cukup viral,
Jadi ada seorang anak, usia 5 tahun, dia, dilecehkan secara seksual oleh anak usia 8 tahun pada saat, ketika mereka, sholat, berjamaah di masjid di rumah. Jadi cowok sama cowok. Nah, sebenarnya si anak umur 5 tahun ini juga ke masjidnya bersama dengan kakeknya. Namun itu, terjadi eee, di toilet, di mana yang orang dewasanya pada sholat, berjamaah kan. Nah, itu terjadi sampai 3 kali dan akhirnya baru tahu, sang ibu ketika anaknya itu, trauma dan sudah tidak mau lagi diajak ke masjid dan sudah tidak mau sholat lagi seperti itu dan si ibu ini sudah ke mana-mana gitu kalau saya lihat ceritanya viralnya di Instagram ya. Jadi, mungkin saya bantu up kalau memang belum, banyak yang tahu kasus ini, apa yang bisa, dilakukan oleh si ibu ini karena ibu ini juga udah ke polsek, sudah ke pelaporan kemana-mana, cuman karena itu pihak sananya adalah usia 8 tahun kan tidak bisa diproses gitu dan apakah orang tuanya yang lalai bisa dikenakan, sanksi atau bagaimana dan ketika tadi kita semua bercerita bahwa pencegahan adalah yang penting, apalagi yang harus bisa dicegah gitu, supaya tidak menjadi korban gitu dan korbannya sudah banyak kok ya. Di perumahan itu yang sudah speak up akhirnya ada 3 orang seperti itu. Makasih. Makasih. Baik, silakan Bu Vero. Iya, inilah salah satu contoh ya dari fantasi sedarah, anak yang meninggal dibully di Riau, yang terjadi juga baru baru beberapa lama, dibully di sekolah sampai meninggal anaknya, dan juga ini ada 8 tahun anak yang korbannya katanya bukan cuma satu. Tapi kita beranalisa bersama. Saya adalah ibu 3 anak juga, mungkin ada dari kakak-kakak, adik semua yang mungkin punya ini juga, punya keluarga dan punya anak, ada yang mungkin udah punya. Kita melihat dari sepatu ini anak. Apa yang dilihat, ini anak hanya umur 8 tahun. Kalau kita memakai sepatunya, artinya apa? Feeding yang dia dapatkan, media yang dia dapatkan, didikan yang didapatkan, mata yang dilihat adalah anak ini cuma nakal dan dia merasa enak dan nyaman. Dia nggak ngerti ini tindakan asusila. Tapi tidak ada yang ngomong nggak boleh, salah, tidak benar. Mungkin dia mendapatkan feedingnya dari orang lain. Anak ini kita nggak tahu. Tapi sehingga anak ini berlaku asusila terhadap anak yang lain. Sehingga ketika mamanya itu memviralkan. Ini adalah sebuah bukti bahwa degradasi pendidikan kita mengalami penurunan ini. Kenapa? Saya katakan, saya mengolah selama 8 bulan ada di kementerian. Tadinya saya berpikir seperti ketua tim penggerak PKK, kita melakukan pemberdayaan, bagaimana membuat kota-kota yang diaktifkan dengan berperspektif perempuan dan anak. Makanya kota layak anak dari Permen. Sebenarnya kota layak anak itu indikator-indikator semua itu memaksakan, memperdakan setiap daerah supaya semua program yang dilakukan itu memikirkan isu gender. Bukan menjadikan politik bahwa kita perempuan kok fighting isu gender terus. Tapi kita tahu pada akhirnya korban itu adalah perempuan dan anak. Bayangkan, sebuah keluarga yang anaknya banyak, dengan budaya patriarki kalau di daerah, kota Jakarta mungkin enggak. Tapi bahkan di Jabodetabek, Jawa Barat aja, anak umur 12-13, kalau secara budaya tekanan sosial, 15 tahun kalau nggak menikah, perempuan terutama, dianggap nggak laku. Dianggap tekanan sosialnya. Tapi kalau menikah, terus bercerai, janda, dianggap kadang-kadang di satu daerah itu bangga. Kita lihat, edukasi ketika orang menikah, anak menikah dini, mereka tahu nggak bahwa menikah itu tidak hanya
sekedar cinta. Ada komitmen, ada tanggung jawab, ada komunikasi yang harus dibangun, keluarga, sehingga itu tidak terjadi KDRT. Cinta gampang. Ketika memasuki keluarga, punya anak, tidak punya ekonomi, perempuan tidak bisa berbicara reproduksi terhadap dirinya. Perempuan tidak bisa ngomong enggak. Perempuan ketika ekonomi enggak ada, padahal perempuan yang kita lihat tulang rusuk laki-laki, pada hari ini kita tahu rata-rata perempuan itu adalah tulang punggung keluarga. Tapi akhirnya ketika banyak anak, anaknya bukan saya bilang banyak sekali negara yang sudah child free dan mereka memperjuangkan supaya mempunyai anak. Orang yang beredukasi, yang udah ngerti anak harus kualitas mungkin menahan tidak banyak anak. Tapi masih banyak. Tegalwaru kemarin anaknya 13. Nah inilah yang kita lihat. Ketika seorang keluarga tidak mengemban tanggung jawab bahwa anak berkualitas, anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Baru kasus terakhir yang terjadi ini 2 hari lalu, anak ditelantarkan ayahnya. Anak ini ditemukan di tengah mall, ditolong oleh direktorat polisi, sekarang ada di rumah sakit polisi, Polri. Anaknya itu luka bakar ada, tulangnya sampai, rusuknya sampai keluar 5 cm, kurang darah, kurang HB-nya, nggak bisa dioperasi, baru dioperasi kemarin. Ini melihat, inilah bukti-bukti bahwa sekarang degradasi, orang tua punya anak, balik lagi, perempuan ketika accessibility-nya, ketika mereka dengan tekanan sosial harus menikah dan mereka tidak dipersiapkan dalam pernikahan itu, mereka membuat keluarga yang sama lagi. Balik lagi saya bertanya, ketika pasca pandemik, anak-anak dengan banyak ekonomi, perempuan yang harus jadi tulang punggung, anak pembiaran. Asupan gadget, asupan semua, asupan, kalau dulu saya, pendidikan saya cuma 3, guru saya. 1 guru orang tua, ketiga ensiklopedia, buku baca. Anak saya Google. Saya harus berhadapan dengan anak saya ketika kita hanya ngomong hal-hal yang istilahnya kita berdebat. Tapi kalah nggak kita berdebat dengan anak kita? Kalah, Google lebih pintar. Tapi kebijakan, bijaksana dari orang tua itu nggak ada di Google. Nah, kebijakan, etika dan segala macam yang harusnya menjadi tanggung jawab orang tua kepada anak-anak kita, akhirnya itu hilang. Rata-rata kalau kita lihat ke daerah, orang tua kita yang nenek, rata-rata yang jaga cucunya. Malah anak-anak yang sudah punya anak yang menjadi mama, kita nggak tahu mereka itu ngerti nggak jadi orang tua. Sorry, bukan kita mengecilkan, tapi ini yang terjadi. Akhirnya asupan anak apa? Makanan itu, ya dari Twitter lah, dari manapun lah yang pop up dengan segampangnya itu menggrooming anak kita. Inilah yang menjadi contoh anak 8 tahun melakukan sodomi kepada anak 5 tahun. Tentu hukum-hukum ada, kita ada hukum peradilan anak, kita ada hukum juga pada orang tua yang ketika tidak menjalani tanggung jawabnya, apalagi sampai membuat seorang anak sampai terlantar dan terluka, itu ada hukum yang diberikan. Dan pemenuhan hak anak, pemenuhan sampai anak ini terlindungi, anak ini tidak akan ada lagi di lingkungan itu. Kita Kementerian PPPA membuat regulasi-regulasi. Kita ada undang-undang TPKS, kita ada peradilan anak, kita juga banyak undang-undang dan kita ada pendampingan. Makanya call center kita ada nanti bagian panic button, bagian bagaimana didampingi psikolog tergantung levelnya. Apakah nanti bisa bekerja sama dengan aplikasi yang ada, Gojek seperti Grab, yang bisa diedukasi bagaimana menolong pertama dengan cepat dulu, bagaimana pendampingan psikolog, bagaimana ketika harus visum, itu juga didampingi psikolog forensik, psikiatrik, dan segala macam dengan kesehatan, dengan hukum. Dan hukum kemarin juga ada pelatihan paralegal sampai kepada, karena kita tahu KDRT itu banyak sekali. Ujungnya kenapa? Karena anak muda yang belum ready menikah,
itu dinikahkan karena tekanan sosial. Mereka membentuk keluarga lagi tanpa ada kesadaran. Banyak sekali efek yang terlibat di dalam ketika menginjak pernikahan. Undang-undang ada nggak? Undang-undang agama juga ada. Menghindari pernikahan muda, undang-undang negara udah bikin 19 tahun anak laki, anak perempuan menikah. Tapi karena tekanan patriarki lagi, budaya yang ada lagi, bisa menikah nggak? Kawin sirih. Terakhir lihat nggak di Lombok? Menikah anak 14 tahun dikawin tangkap dengan anak 16 tahun. Diviralkan. Anak 14 tahun itu masih panggil ma, minta susu. Inilah gambaran yang terjadi. Tapi apakah kita pesimis? Enggak. Justru hari ini kita senang karena berani memviral, berani berjalan, berani berbicara. Tapi balik lagi, sistem harus dibuat. Sistem integrasi antara three partner ini harus ada. Kementerian dengan daerah itu harus erat. Kita sedang memasukin masa RPJMD, memasukkan isu-isu gender itu di semua RPJMD, sehingga program yang dilakukan itu akan 5 tahun, jangka panjang 5 tahun ini akan memasukkan isu-isu yang berperspektif gender di dalam program-program ini. Sehingga ini harus diklikkan di dalam daerah seperti Kota Layak Anak, diperjuangkan dari daerah supaya mendapatkan hadiah dengan memperdakan. Supaya mendapat hadiah Adi Kota Layak Anak ini. Nah ini adalah contoh-contoh cara. Tapi cara kedua yang paling cepat adalah gunakanlah media, lakukan gerakan bersama. Saya selalu bilang, media bisa membuat sebuah iklan dengan uang, tapi iklannya itu di packaging dengan cantik banget supaya orang mau beli. Kenapa? Kita nggak sama-sama melakukan yang sama. Membuat iklan edukasi tentang anak-anak. Dari anak-anak sebenarnya SD itu udah harus dilatih tentang reproduksinya mereka, tentang menstruasinya mereka, tentang tubuhnya mereka, tentang hal-hal yang kalau tidak boleh, yang boleh, pernikahan, itu semua harus diajarkan berjenjang. Nah ini juga menjadi sebuah kesadaran, makanya dari Komdigi sudah muat PP Tunas, apa implementasinya? Mengaktifasikan ruang-ruang kolaborasi bersama, positif. Semacam yang RPTRA ini lakukan sebenarnya udah, dari jadi tempat yang tawuran, anak-anak bermasalah, itu diaktifkan komunitas, sehingga nanti pendidikan-pendidikan. Yang paling cepat apa? Digital itu dibuat. Pop-up algoritma itu dibuat sebanyak mungkin edukasi-edukasi sebenarnya yang bisa kita lakukan bersama. Tentu balik lagi, kita tidak sendiri, kami pemerintah bukan yang kita punya kuasa, kita bisa melakukan regulasi dan kita bisa partnership, tapi balik lagi dengan hati yang terbuka. Dengan adanya program hari ini, Festival Future itu sebenarnya mendapatkan masukan semua supaya kita bisa membuat sesuatu lebih baik lagi, tapi kita perlu gerakan kolaborasi bersama untuk sama-sama membangun anak-anak kita. Tapi hukum tetap harus berjalan, anak yang bermasalah hukum, hukumannya beda, tapi orang tuanya yang bermasalah dengan hukum itu bagaimana pendampingan yang harus kita lakukan, itu menjadi program integrasi kita juga. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Tuh kalau udah ngomong gitu tuh berapi-api tuh ya. Jadi pengennya teman-teman ayo yuk gemes. Soalnya tiap hari bangun tidur berdoa supaya tidak keluar lagi pop-up masalah. Tapi yang paling penting adalah kita tidak pernah give up, kita selalu mencari solusi untuk bersama-sama bekerja, kolaborasi kuncinya. Betul. Bu Iin mau nambahin? Iya, saya closing statement saya adalah tadi udah panjang lebar dan sangat menarik dan sangat seru rasanya, dan kita sepakat bahwa kekerasan anak perempuan dan inklusi ini adalah bencana sosial. Jadi lebih dari bencana alam, teman-teman semua, kita harus mitigasi resiko dari awal. Tadi udah banyak banget yang disampaikan dan kuncinya adalah ujungnya adalah keluarga. Saya mau kasih tahu dulu, ini apa kertas putih, ini masih lurus, tidak ada apa masalah, anggap ini tidak ada masalah, seorang anak, seorang perempuan tidak punya masalah. Tapi ketika dia punya masalah,
kita coba. Hatinya akan remuk redam. Kita remas. Rasanya hati kita kalau lagi sebel kan rasanya remuk redam. Ini seperti kertas kita remuk. Coba kita buka pelan-pelan ketika dia sudah mau pemulihan atau mungkin kita sudah konseling. Apakah bisa lurus kertas ini? Tidak bisa teman-teman semua. Itulah. Jadi kita mari sama-sama cegah semua kekerasan anak dan perempuan. Dan saya di forum yang baik ini, saya ingin sampaikan bahwa Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, kita akan mengadakan 2 event, Bu Vero dan Mbak Hana. Ada Hari Keluarga Nasional yang akan kita lakukan di awal Juli. Dan juga kita akan ada kegiatan Pekan Anak Jakarta. Nah, ini seru banget. Dari tanggal 20 sampai tanggal 27 Juli. Ya, kita akan bentar main di 5 lagi. kota dan 1 kabupaten dan nanti kita akan piknik di Ragunan. Terima kasih. Sip. Ya, terima kasih Mbak Diana. Sekalian kita anggap penutup. Closing statement. Closing statement. Saya berharap teman-teman yang datang ke sini nggak patah semangat ya. Karena memang banyak nih PR kita gitu. Tapi yang kita bisa menyadari dengan ruang diskusi tadi bahwa kita semua punya peran dan kita semua punya our own kelebihan yang bisa kita kontribusi. Dari pemerintah sudah ada secara sistem dari atas, dari daerah juga ada, dari kawan-kawan juga ada. What is it that you can offer? Karena benar-benar kita nggak bisa kalau gerak sendiri. Kita memang harus maju bersama. Jujur capek banget. Tapi menurutku there's something very mulia dengan pengen bikin perubahan untuk banyak orang. Pas kita ngomongin soal industri perfilman Indonesia yang alhamdulillah udah ada kemajuan yang luar biasa, tapi itu perjuangannya bikin capek loh. Dan dicap, wah dasar feminis, oh ntar jangan ngomong ini sama Hana, gak bisa bercanda. Ya udah deh, aku udah siap dicap-cap kayak gitu, gak masalah. Yang penting adik-adik di industri gak ada yang mengalami yang aku alamin dulu. Gak ada yang dilecehkan. Dan sekarang kalau aku lihat generasi di bawah aku juga lebih berani untuk speak up, lebih berani viralkan, lebih berani bilang tidak. Ya udah, itu adalah result yang sangat positif. Jadi please join us. It's very easy to complain, it's very easy to point fingers at pemerintah. Memang pemerintah selalu harus hadir, tapi kenyataan adalah kita sebagai civilian juga harus hadir in what we can do. That's why community is so important. That's why support system is so important. Dan di saat kita nggak dapat itu in real life, ya udah kalian bisa dapat itu lewat kawan-kawan. Jadi please join us. Apapun yang kalian merasa bisa help us, yuk kita kolaborasi bareng. Jangan pernah patah semangat dan jangan pernah berpikir bahwa kontribusi lo nggak penting karena kontribusi lo sangat-sangat penting. So thank you so much untuk diskusi ini. Karena walaupun berat, gue selalu meninggalkan teman-teman kayak gini penuh harapan dan penuh dengan wah, oh ada ide ini nih, yuk Intan kita connect nanti untuk bikin sesuatu. Mungkin ada konten yang bisa di-create, mungkin ada event lagi yang bisa dilakukan. Nanti kalau ada teman-temannya juga ikut reading club nanti, yuk kita discuss further bagaimana caranya kita semua bisa kolaborasi untuk ciptakan safe spaces untuk kita semua. Terima kasih. Makasih tepuk tangan buat hangatnya diskusi ini. Seperti warna kuning di belakang, saya sampai nyari loh Google, apa sih artinya warna kuning? Saya nggak mau kalah, kemarin warna pink adalah warna cinta. Warna kuning adalah melambangkan kebahagiaan, optimisme, keceriaan, dan kehangatan. Yang pasti optimismenya itu loh. Nah, jadi harapan bahwa menjadi safe city for all, kota yang setara untuk semua rasanya sangat bisa terwujud menjadi nyata. Tetap semangat buat kita semua, tepuk tangan buat kita semua. Rasanya dicukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Jangan patah semangat, kita punya banyak channel yang bisa kita pakai. Oh, jadi people of change, agent of change. Nah, keluar dari sini jadi people of change untuk wilayah masing-masing, rumah masing-masing, lingkungan masing-masing. Terima kasih. Dewi pamit. Jakarta shines with dreams so bright.